proses mediasi di pengadilan. Apakah Anda tahu bagaimana sih proses tata cara mediasi di pengadilan? Ya, karena biasanya harus diselesaikan melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Proses ini bersama mencapai tujuan kesepakatan secara adil tanpa harus melanjutkan ke persidangan. Tapi mediasi ini juga dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mau tahu lebih lanjut? Yuk teman-teman simak penjelasannya ya. Mediasi yang dilakukan di pengadilan berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan nih proses penyelesaian sengketa. Di dalam itu biasanya durasinya sangat panjang, terus biaya yang dikeluarkan itu mahal karena memiliki kewenangan memutus putusan pengadilan dan biasanya itu dianggap tidak menciptakan win-win solution bagi para pihak Mahkamah Agung setempat. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Februari pada tahun 2016 mengesahkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur atau tata cara mediasi di pengadilan. Ini adalah peraturan terbaru yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dan menggantikan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang lama yang terdapat 4 jenis mediasi yang diatur dalam Permen nomor 1 tahun 2016 atau peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006. Nah, sebelumnya kan tadi aku saya katakan bahwa ada 4 jenis mediasi yang diatur dalam Permen atau Perma nomor 1 tahun 2016. Itu pertama ada mediasi wajib, yang kedua ada mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, nomor 3 ada mediasi sukarela pada tahap upaya hukum, dan yang terakhir ada mediasi di luar pengadilan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kita paham, yuk kita panggilkan teman kita yaitu Handy. Handy akan menjelaskan tentang penjelasan dua yaitu mediasi wajib dan mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara. Mediasi wajib di pengadilan dilaksanakan di saat awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Secara garis besar, prosedur mediasi wajib mencakup 1. Tahapan pramediasi, 2. Tahapan proses mediasi, 3. Tahapan akhir proses mediasi. Mari kita lihat satu persatu proses mediasi. Tahapan pramediasi. Penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan pasal 17 Perma 1 tahun 2016, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang mediasi. Setelahnya, para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Kemudian, berdasarkan pasal 20 ayat 1, para pihak diberikan waktu 2 hari kerja untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Lalu, berdasarkan pasal 20 ayat 3 Perma 1 tahun 2016, jika batas waktu 2 hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator, maka majelis akan menunjuk mediator dari pengadilan, yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut. Mediator yang ditunjuk kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 Perma 1 tahun 2016. Tahapan proses mediasi. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Perma 1 tahun 2016, para pihak kemudian menyerahkan resume perkara dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator agar mediator dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak, proses mediasi sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan 3 Perma 1 tahun 2016. Berdasarkan pasal 25 Perma 1 tahun 2016, materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja.
Bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli, misalnya untuk penilaian atau penafsiran nilai sebuah aset, berdasarkan pasal 26/1 tahun 2016, maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi ahli tersebut mengikat atau tidak. Tahapan akhir proses mediasi. Berdasarkan pasal 27/1 tahun 2016, jika proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat memilih untuk 1. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. 2. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 3. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian. Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31, dan 32/1 tahun 2016. Sebaliknya, berdasarkan pasal 32 ayat 1/1 tahun 2016, jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. Beberapa alasan untuk kegagalan proses mediasi antara lain: 1. Waktu mediasi habis, namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. 2. Tidak adanya iktikat baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Dan bila mediasi tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan pasal 32 ayat 2/1 tahun 2016, maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya. Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah: 1. Melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. 2. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD, sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. 3. Tidak beritikat baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah. Dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Nah, kawan-kawan tadi kan sudah mendengar. Nah, oleh karena itu, penjelasan Hendy mengenai proses ataupun tata cara mediasi di pengadilan dalam dua jenis. Ada beberapa kunci yang diambil seperti itikat baik dalam mediasi. Mengapa demikian? Karena penggugat tidak beritikat baik, maka gugatan tidak diterima. Wajib membayar biaya mediasi dan tergugat tidak beritikat baik, maka akan dikenakan biaya mediasi. Kedua pihak jika tidak beritikat baik, maka gugatan tidak dapat diterima tanpa hukum membayar biaya mediasi. Lalu bagaimana dengan jenis mediasi sukarela pada tahap upaya hukum? Proses mediasi sukarela terjadi saat perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan atau satu upaya hukum. Bagaimana melakukan mediasi saat perkara yang sudah masuk dalam tahap pemeriksaan perkara berdasarkan pasal 33. Para pihak mengajukan permohonan mediasi kepada ketua majelis hakim yang memeriksakan perkara. Kemudian ketua majelis hakim segera menunjuk ke salah satu tim pemeriksa. Lalu bagaimana jika para pihak mencapai kesepakatan sedangkan perkara sudah masuk dalam tahap upaya hukum, bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh selama sepanjang perkara sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama dan belum diputus tahap upaya hukum. Para pihak yang telah berdamai melalui mediasi mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama untuk diteruskan kepada hakim pemeriksa tingkat banding kasasi maupun peninjauan kembali. Tapi jika berkas perkara sudah dikirim ke pengadilan tinggi atau mahkamah agung, kesepakatan perdamaian mesti diajukan bersama-sama. Lalu wajib memuat ketentuan yang mengasalkan keputusan yang telah terhadap kesepakatan perdamaian tersebut oleh hakim pemeriksa perkara yang akan menguatkan akta perdamaian pada halaman 30. Karena itu kesimpulannya tata cara mediasi pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan proses wajib penyelesaian sengketa perdata sebelum memasuki tahap persidangan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara sukarela antara para pihak dalam bentuk negatif